Halo Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan happy dan healthy. Kembali lagi, saya Santi Dewi, jurnalis IDN Times yang berbasis di Jakarta. Tapi kali ini saya akan nemenin kamu di Jumat sore ini bukan dalam program Gen Z Memilih, tetapi di program Ngobrol Seru. Kita akan membicarakan topik yang menjadi pusat perhatian publik selama satu pekan terakhir, di mana salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jadi kalau kalian nanti akan melihat promo kami di media sosial, kita akan ngebahas dan membicarakan mengenai peristiwa kematian yang menimpa seorang jurnalis dari media yang ada di Sumatera Utara, namanya Riko Sempurna Pasaribu. Jadi kalau buat kalian yang belum ngikutin ceritanya, Bang Riko ini mendiang almarhum, itu meninggal tidak lama setelah mengangkat pemberitaan mengenai adanya lokasi perjudian yang tidak jauh dari tempat dia tinggal, dan diduga lokasi perjudian itu dilindungi oleh oknum aparat, dalam hal ini anggota TNI Angkatan Darat. Nah, untuk ngobrolin isu ini dan sudah sejauh mana pengusutan kasusnya, karena per hari ini persis 3 minggu kejadian pada tanggal 27 Juni lalu itu sudah berlalu gitu. Tetapi sampai sekarang motif pembunuhannya itu belum diungkap ke publik. Nah, untuk ngobrolin ini di sambungan Zoom, maksud saya kita akan ngobrol secara virtual dengan putri mendiang Bang Riko, ada Mbak Eva Meliani Pasaribu. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Mbak Eva. Selamat sore Kak Santi. Baik, lalu satu lagi ada kuasa hukum dari keluarga, yaitu Direktur LBH Medan, Bang Irfan Saputra, yang akan menyusul belakangan, karena Bang Irfan saat ini sedang berada di Denpom Kodam 1 Bukit Barisan untuk mendampingi saksi-saksi kunci yang memberikan keterangan kepada pihak POM di Kodam 1 Bukit Barisan. Mbak Eva, saya mewakili redaksi IDN Times mengucapkan duka cita yang mendalam ya Mbak atas peristiwa yang menimpa keluarga Mbak Eva. Kami berharap semoga pelakunya, terutama dalang utama yang menyebabkan peristiwa pembunuhan ini, bisa segera dibawa ke proses hukum ya Mbak Eva. Ya, terima kasih Kak Santi. Baik, Mbak Eva, saya mau mulai dulu dari Mbak Eva karena Bang Irfan masih belum selesai dalam permintaan keterangan di Pomdam Kodam 1 Bukit Barisan. Jadi saya ingin mengonfirmasi lebih dulu Mbak Eva, di peristiwa kebakaran rumah itu yang semula disebut oleh pihak kepolisian uh, dibakar atau terbakar, kebakaran murni dari dalam gitu ya, karena sehari-hari kalau tidak salah mendiang almarhum dan almarhumah Ibu Mbak Eva itu kan berjualan barang kebutuhan sehari-hari termasuk gas gitu ya. Tetapi kan kemudian diralat oleh polisi dengan menyatakan bahwa ternyata rumah yang beralamat di Kaban Jahe itu dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Saya ingin mengonfirmasi begini, dari keluarga inti yang bersama Mbak Eva, hanya Mbak Eva satu-satunya ya saat ini yang tersisa sebagai anggota keluarga? Ya, benar sekali Kak Santi. Oke, oke. Baik, jadi saat itu ketika tanggal 27 Juni di rumah, selain ada almarhum mendiang Bang Riko, ada ibu, lalu ada siapa lagi Mbak di rumah itu? Ada adik saya dan anak saya. Anak Mbak Eva itu usianya masih di bawah 5 tahun ya? Iya, lebih tepatnya 3 tahun Kak. Oke, dan adik Mbak Eva sendiri ya? Iya, benar sekali Kak. Oke, dan waktu itu Mbak Eva sendiri di hari Kamis itu ya kejadiannya ya, itu posisinya sedang di mana Mbak? Dan apakah bisa diceritakan 24 jam sebelum peristiwa rumah itu dibakar, kronologinya seperti apa sih Mbak Eva sampai akhirnya bisa dibakar oleh orang tak dikenal itu? Ya, pada kejadian Kak, saya berada di rumah saya yang berlokasi di Jalan UK, Kecamatan Kelurahan Ketaren, 3 kilometer dari rumah Mama. Saya mengetahui kejadian itu pada jam jam 6. Teman saya datang ke rumah
ngasih tahu bahwa kedai kelontong mama yang di Jalan Nabung Surbakti kebakaran. Dan di jam tersebut, jam 6 tersebut juga kami langsung pergi ke rumah sakit umum, tidak lagi ke TKP karena jenazah sudah dibawa. Iya. Lalu Mbak Eva, ketika tiba di Lalu rumah sakit, apa yang disampaikan? Sudah ada pihak kepolisian belum? pihak kepolisian sepertinya tidak ada, Kak. Yang ada hanya keluarga dan teman-teman rekan Bapak ngasih tahu bahwa semuanya tidak bisa diselamatkan, udah eh, tidak ada lagi di TKP. Oke. Jadi kenapa anak Mbak Eva bisa dititipkan di rumah neneknya, Mbak? Kenapa tidak bersama Mbak Eva ketika itu? Iya, berhubung kemarin saya lagi ada kerjaan, Kak. Memang sering juga aku nitipin anak ke tempat mama. Kemarin itu mama minta duit untuk kebutuhan pesta tahunan di kampung. Berhubung bapak karena nggak pulang-pulang, padahal udah dijanjikan bapak itu duit untuk pesta tahunan. Bapak kemarin itu udah ada 3 atau 4 hari nggak ada kabar kata mama. Jadi aku berinisiatif, ya udah mak, aku nitipin anakku. Aku mau kerja dulu. Nanti kalau udah apa aku pulang gitu. Pak. Makanya aku nitipin anak ke sana. Turut berduka cita ya Mbak Eva yang sedalam-dalamnya. Saya nggak bisa membayangkan tuh peristiwa itu kejadian bahkan menimpa anak Mbak Eva yang masih usia 3 tahun ya. Oke, lalu ketika di rumah sakit, dokter mengatakan apa kepada Mbak Eva dan keluarga? Kemarin itu saya nggak ada, Kak, karena aku nggak ada ketemu dengan dokter, keluarga-keluarga aja yang ketemu. Aku hanya melihat kondisinya aja. Tapi yang sempat saya diceritakan juga, kondisi jenazah itu ada dalam keadaan terluka begitu ya, Mbak Eva ya? Iya, benar sekali, Kak. Oke. Itu disebabkan apa lukanya? Apakah artinya sebelum dibakar sudah ada tindakan dari pelaku membunuh dulu di tempat lain lalu jenazah dipindahkan ke sana atau bagaimana Mbak Eva kata polisi? Kata polisi, karena hasil otopsi belum keluar, Kak, masih yang beredar aja kayak istilahnya yang dirilis sedikit dari hasilnya. Kami juga belum tahu, dari pihak kepolisian belum ada ngasih tahu itu. Dan menurutku itu dibunuh dulu baru dibakar. Ya. Jadi Iya, yang karena ya silakan Mbak. iya karena eh, rumah sekecil itu tidak tidak mungkin, tidak bisa untuk kayak menyelamatkan diri gitu, Kak. Jadi kalau bisa digambarkan rumah mama tuh, Mbak Eva, em, isinya tuh apa? Ada ruang tamu, lalu kamar begitu, atau gimana? Iya, iya benar sekali, Kak. Ada dapur, kamar Oh, mandi, ruang tamu. oke. eh, tapi berdekatan-dekatan, dua-dua langkah gitu, Kak. Oh, oke. Jadi kalau seandainya ada api yang membakar dari dalam gitu ya, itu sudah pasti bisa menyelamatkan diri keluar begitu maksudnya Mbak Eva? Iya, benar sekali, Kak. Sudah pasti, Kak. Karena itu eh, bangunan yang dibuat oleh Bapak itu kayu yang disambung-sambung eh, 1 meter 2 meter gitu, Kak. Oke. Dan luka pada jenazah ini ada di semua jenazah keempat-empatnya atau tidak semua, Mbak Eva? Baik, yang saya lihat pada saat itu di jenazah Bapak dan anakku. Kemarin itu pada jenazah Mama saya hanya melihat sampai dengan eh, bawah dadanya, tidak langsung melihat sampai perut kakinya enggak. Oke, oke. Begitu juga dengan jenazah adik Mbak Eva ya? Adik saya tidak melihat, Kak, karena dia miring posisinya kemarin itu. Oke, oke.
Dan ini posisinya berarti sekarang jenazah sudah dimakamkan semua ya Mbak Eva ya? Sudah, Kak. Oke. Waktu pas Mbak Eva mendengar bahwa rumah Bapak terbakar, Mbak Eva berpikirnya itu memang ada kecelakaan, kebakaran murni, atau Mbak Eva sudah menduga ada orang yang mau jahatin Bapak? Iya, benar. Sebenarnya gini, Kak. Pertama, sebelum saya mengetahui posisi jenazah, saya memang berpikir bahwasanya kebakaran gitu ya kan. Tapi setelah saya dapat informasi dari orang-orang, tetangga, dan damkar juga bahwasanya posisi jenazah itu ditemukan sejajar di tempat tidur. Itu udah mulai ada kejanggalan bagi saya, Kak. Disitulah awal mulanya saya menebak bahwa itu memang bukan murni kebakaran. Oh, oke, oke. Baik, baik kalau begitu. Jadi hasil otopsi belum keluar, tetapi jenazah sudah dimakamkan ya. Yang saya baca juga, apa betul Mbak Eva sempat dilarang begitu untuk melihat kondisi jenazah, Mbak? Kalau dilarang untuk melihat kondisi jenazah, enggak ya, Kak. Eh, saya melihat di rumah sakit umum dan langsung terburu-buru untuk eh, mungkin rekan-rekan Bapak dan pihak kepolisian menyarankan untuk diotopsi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Baik. Tapi dikatakan penyebab kematiannya apa itu belum ketahuan ya. Apakah karena terbakar atau mungkin em, ada tindakan kepada bapak dan mama gitu baru kemudian terbakar begitu Mbak? Informasi pada saat itu, Kak. Iya saat itu. Ya, saat itu pihak kepolisian langsung bilang bahwa kebakaran murni. Tapi Mbak Eva Karena meyakininya, titiknya dari dalam katanya. oh ya, dan karena juga berjualan gas LPG ya disebutnya ya. Iya, Oke. Lalu kemudian kan Mbak Eva dimintai keterangan ya, apakah betul ketika pemeriksaan di kepolisian, ini Polres Tanah Karo ya berarti ya Mbak Eva diperiksanya ya waktu itu ya? iya, Kak. Itu sempat ada berita acara pemeriksaan yang mengarahkan Mbak Eva bahwa itu kebakaran murni, jadi bukan dibakar oleh orang dari luar. Iya, benar sekali, Kak. Apa pertanyaannya apa yang diarahkan oleh polisi sehingga Mbak Eva harus menyatakan itu kebakaran murni? Pada saat itu saya diperiksa, ditanyai letak gas di mana, letak pertalit di mana, Bapak sering masak, masak malam apa enggak. Dan saya berkomentar juga, saya bilang, kalau Mama itu sangat teliti orangnya, Bang. Saya bilang sama yang saya. Kalau untuk pertalit itu kayaknya kecil kemungkinannya bisa terjadi dari situ. Karena apa? Mama setiap kesehariannya, setiap menutup kedai itu, dia ngambil kain-kain yang tidak dipakai lagi, dibasahi, lembab-lembab itu dia taruh di atas em, botol-botol pertalit yang sudah disiapkan untuk dijual eceran itu, Kak. Terus, iya, saya berkomentar, orang itu tidak menggubris, dia tetap menulis apa yang memang mereka inginkan ditulis di situ, gitu, Kak. Dan itu kan harus saya baca dulu baru ditanda tangan ya kan. Ketika Mbak Eva membaca, ternyata keterangan yang disampaikan atau ditulis oleh polisi janggal gitu ya Mbak Eva melihatnya ya? Iya, benar sekali, Kak. Dan saya juga berkomentar pada saat itu, saya berontak juga. Ini kenapa gini, Bang? Kok ini bukan kayak gini? Aku bilang, Bapak memang sering pulang malam dan memang mau masak, tapi nggak setiap hari Bapak masak, karena Mama itu kesehariannya memang siang-siang dia masak banyak, biar bisa cukup sampai pagi-pagi lagi, baru siangnya masak lagi, kayak gitu kesehariannya, Bang. Kalau untuk memasak di malam hari, di saat Bapak pulang itu jarang. Saya bilang, dia bilang gini, iya Bapak pulang malam dia masak, dia lupa itu dia mematikan apanya, makanya
terbakar gitu-gitulah apanya. Saya di situ mau berontak juga, cuman karena lelah juga berpikir. Dan saya bertanya lagi, saya bilang gini, ini nggak benar ini loh bang, nggak benar ini, masa kayak gini, saya bilang gitu kan, saya berontak. Dan pihak kepolisian bilang kayak gini, ini bersifat sementara, suatu saat nanti ada kemungkinan bisa diulang kembali. Pihak kepolisian bilang begitu. Akhirnya berita acara pemeriksaan itu ya? Iya, saya tanda tangan dan tanda tangannya saya palsukan karena saya merasa ada kejanggalan dari pertanyaan dan jawaban yang mereka buat. Virtual kita, Zoom, sudah ada juga kuasa hukum dari keluarga, Direktur LBH Medan, Bang Irfan Saputra. Halo, Bang Irfan, bisa mendengar suara saya? Halo, Sore, Assalamualaikum. Bang Irfan. Bisa, Mbak? Ya, siap. Sore. Bang Irfan, terima kasih ya Bang, di sela-sela lagi dimintai keterangan di Denpom Kodam 1 Bukit Barisan masih menyempatkan untuk bisa berbincang dengan IDN Times. Oke, saya ke Bang Irfan dulu ya, Mbak Eva ya, karena Bang Irfan waktunya hanya bisa sebentar. Bang Irfan, jadi apa saja tadi yang dimintai atau ditanyakan oleh pihak Denpom terkait dengan kasus pembunuhan Riko Sempurna Pasaribu ini, Bang? Oke, baik. Saya juga saat ini sedang ada di peminjam ruangan pihak Pemdam 1 Bukit Barisan. Baik, saat ini sedang ada proses pemeriksaan, yaitu pemeriksaan 2 orang saksi, Mbak, yaitu saksi di mana rekan korban bersama sebelum korban meninggal dunia. Satu lagi saksi dari di mana tempat perusahaan korban bernaung, yaitu PMR-nya, tahu bekerja lah. Adapun keterangan saat ini sedang berproses, sedang diperiksa oleh pihak Pemdam 1 Bukit Barisan. Ya, pemeriksaan tentang apa? Pemeriksaan terkait dengan seputaran dugaan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Saat ini sedang berjalan, Pak, prosesnya. Jadi ada sekitar 15 pertanyaan yang sedang diproses. Dan mungkin akan siap dalam waktu tidak terlalu lama, kira-kira begitu. Oke, baik. Ini tindak lanjut dari kemarin pelaporan ke Denpom dan juga POM TNI AD ya, Bang Irfan ya? Benar, ini pasca pelaporan di Puspom Angkatan Darat. Saat itu kita diterima oleh Kolonel Zulkarnain dan ini tindak lanjut dari sikap Panglima yang mengatensi kasus ini melalui Brigjen Kristome Centuri. Jadi pasca dari sana kita menindaklanjutin di Puspom 1 Bukit Barisan karena lokus deliktinya ada di Sumatera Utara, Mbak. Berarti ada kemungkinan bahwa kasus ini tidak masuk angin ya, karena kemarin Komite Keselamatan Jurnalis melihat indikasi adanya kasus ini akan masuk angin dalam tanda kutip karena oknum prajurit TNI yang namanya Koptu HB itu hingga saat ini belum dimintai keterangan gitu, Bang. Tadi sempat ada pertanyaan atau Bang Irfan selaku kuasa hukum mengusulkan agar ada permintaan keterangan ke yang bersangkutan nggak, Bang? Iya, benar. Kalau tim KKJ dalam hal ini LBH Medan, Kontras, dan kawan-kawan LBH PF, AJI, dan seterusnya, itu memang menduga hal tersebut. Jadi untuk menghindari hal tersebut, maka kita lakukan laporan terkait dengan duga tidak pidana tersebut. Dan hari ini sudah ada pemeriksaan, baik itu pemeriksaan Ibu Eva sebagai anak korban, yang saksi juga, dan 2 orang lagi saksi. Dan sebelumnya kita telah menghadirkan bukti-bukti terkait dengan percakapan, pemberitaan, dan bukti-bukti lain. Untuk menghilangkan kekhawatiran atas masuk angin nanti indikasi tersebut, maka kita mengawal kasus ini, Mbak. Dan ini juga telah dilaporkan ke pihak-pihak terkait, baik Komnas HAM, KPAI, Kepala Kantor Kepresidenan, KSP, dan LPSK. Jadi insya Allah ini terus berjalan dan dikawal. Kira-kira gitu, Mbak. Artinya setelah ada instruksi dari Panglima TNI kepada TNI AD, khususnya Kadis Penat, ada harapan bahwa kasus ini akan menyentuh dalang utamanya ya Bang ya? Karena kan kemarin-kemarin Bang Irfan dan keluarga sempat ragu apakah dalang utamanya bisa ikut di proses hukum, karena selama ini yang selalu disorot hanya 3 warga sipil yang menjadi tersangka saat ini, Bang. Ya, benar. Insya Allah akan tersentuh di situ. Ini kita hormati prosesnya, bahwa proses ini sedang pengambilan keterangan, baik saksi-saksi dan
anak korban, dan ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Nantinya dalam hukum acara mengatakan kalau setelah proses ini berjalan dan pihak-pihak terkait yang juga dilaporkan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Kita mengikuti proses ini. Tapi proses ini memang kita sampaikan kepada Pemdam 1 Bukit Barisan, ini jadi atensi, dan memang itu direspon cepat oleh Pemdam 1 Bukit Barisan dengan menerima kita hadir ini membawa saksi-saksi lebih lanjut, Mbak. Insya Allah dalam waktu dekat pihak tersebut akan diperiksa. Oh oke, jadi saat per hari ini belum ya, tapi Koptu HB itu belum diperiksa ya? Belum, karena masih saksi-saksi dari kita dulu. Kan secara hukum acaranya pelapor, saksi-saksinya, bukti-buktinya terlebih dahulu, maka nanti penyidik membantu akan melakukan pemanggilan sebagaimana yang ada dalam berita acara tersebut yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana ini. Kira-kira itu, Mbak. Oke, jadi artinya tuduhannya adalah melakukan pembunuhan berencana dan apa, Bang Irfan, ada yang dilaporkan ke Kodam 1 Bukit Barisan, apalagi dugaan pelanggaran hukumnya? Kita melaporkan atau penyesuaian pelaporan itu di Pomdam 1 Bukit Barisan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 dijuntukkan kepada perbuatan pembakaran yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang sebagaimana diatur dalam pasal 187 ayat 3 dijuntukkan dengan pasal 55 terus serta melakukan tindak pidana. Yang ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Jadi itu yang kita laporkan terkait dengan dugaan tindak pidananya yang langsung dilaporkan oleh anak korban. Mbak, kira-kira itu. Bang, banyak yang juga menyaksikan begitu ya, walaupun ada pembicaraan atau bukti percakapan antara mendiang Bang Riko dengan Koptu HB, tapi kan tidak ada ancaman di situ dalam artian kalau kamu tidak menurunkan berita yang menulis dan menyebut nama saya, maka akan terjadi ini, dan ini gitu. Bagaimana maksudnya bisa meyakinkan bahwa betul ada dugaan keterlibatan prajurit TNI AD dalam kasus pembunuhan ini, Bang? Ya, baik. Terkait dengan ancaman itu akan dijelaskan oleh saksi-saksi. Secara percakapan di mana itu adanya terkait take down. Untuk percakapan langsung terkait dengan adanya dugaan pengancaman itu akan dijelaskan oleh saksi-saksi baik dari saksi yang hari ini diperiksa dan pimretnya. Mbak, kira-kira itu. Dan tidak ujuk-ujuk melihat tentang ancaman itu. Jadi ada korelasinya dalam hukum pidana itu menjelaskan ada saksi yang relevan terkait dengan dugaan tindak pidana tersebut. Saksi-saksi yang memberi penjelasan sebagaimana fakta-fakta yang mereka dapat dan mereka jelaskan secara langsung kepada penyidik. Itu, Mbak. Tapi kan kalau menurut keterangan dari polisi Polda Sumatera Utara, dari 3 tersangka itu sudah ada 1 tersangka berinisial B yang disebut memerintahkan 2 eksekutor untuk membakar rumah mendiang Bang Riko, Bang. Itu bagaimana tanggapannya? Itu memang sudah kita ketahui bersama, dan terkait tanggapan dengan 3 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polda Sumut, salah satunya itu adalah B alias Bulang, dianggap sebagai otak yang menyuruh atau otak pelakunya, itu dari versi Polda Sumut. Tapi keluarga korban meyakini bahwasannya, dan kita juga dari tim LBH Medan dan KKJ pusat maupun daerah meyakini mereka ini adalah by order yang dipesan untuk melakukan dugaan tindak pidana tersebut. Kenapa kita sampaikan begitu? Perlu diketahui adalah 3 orang tersangka ini tidak ada korelasinya dengan pekerjaan korban. Korban sebagai jurnalis, 3 orang ini tidaklah orang yang diberitakan, tidaklah orang yang pemilik dugaan lokasi judi, dan tidak pula pernah bersinggungan atau konflik dengan korban. Hal itu bisa dilihat dari keterangan saksi-saksi dan dilihat dari fakta-fakta yang ada. Jadi tidak ada korelasinya, dan kenapa dia harus dibunuh atau dihabisi, kan begitu kira-kira, Mbak. Jadi ini kan nanti akan jadi suatu konstruksi pemeriksaan, konstruksi dalam hukum acara, dalam pemeriksaan saksi-saksi untuk melihat si terang kasus ini. Kira-kira itu, Mbak. Dan apa yang dilakukan oleh Sempurna Pasar Ibu itu adalah pemberitaan tentang pemilikan lokasi judi yang diberitakan secara terus-menerus, mulai dari tanggal 21, tanggal 22, tanggal 23, bahkan di tanggal 24, di Hari Anti Narkoba Internasional. Itu, Mbak. 21 Juni sampai 24 Juni ya, Bang ya? Benar, 21, 22, 23, dan itu bukan hanya diberitakan di
laman media mereka, tapi juga itu diberitakan di Facebook pribadinya. Kan begitu, Mbak. Oke, dan laman Facebook dan pemberitaan ini kemudian menjadi sorotan dari publik setempat ya, bahwa diduga ada aparat hukum, penegak hukum atau prajurit TNI yang menjadi backing dari lokasi perjudian, begitu Bang? Benar, Mbak. Itu yang menjadi pembicaraan di masyarakat. Dan itu bisa dicek di masyarakat Kabanjai. Bang, kan Polda Sumut juga sempat merilis potongan CCTV yang diambil dari salah satu angle rumah tetangga mendiang almarhum Bang Riko ya. Itu kalau menurut Bang Irfan selaku kuasa hukum cukup akurat nggak untuk menggambarkan bagaimana peristiwa yang terjadi tanggal 27 Juni itu? Ya, baik. Ini menjadi pertanyaan besar, Mbak, tentang CCTV. CCTV hadir setelah adanya tersangka, kan begitu. CCTV dari awal itu memang tidak diterbitkan. Karena apa? Karena dari awal itu dari pihak Polres Tanah-Karo, baik Kabid Humas, baik pun Kapendam juga ini mengatakan ini adalah kebakaran murni dan tidak ada OTK. Jadi hari ini memang sudah ada CCTV. Perlu dilihat secara komprehensif dan detail. CCTV hanya menggambarkan aktivitas 2 orang, Mbak, yang memantau mengelilingi rumah dan akhirnya di jam 3 menit ke-17 itu ada percikan api. Yang jadi pertanyaan masyarakat, khususnya keluarga korban adalah di mana potongan CCTV ketika korban datang? Siapa yang mengantarkan korban? Bagaimana korban masuk ke rumahnya? Hal ini kan menjadi tanya-tanya besar. Kenapa CCTV-nya itu tidak utuh? Kan begitu. Dan tiba-tiba sudah ada percikan api. Kalau ada percikan api, mana CCTV dia datang jam berapa, sama siapa, diantar naik apa, dan masuk dari pintu mana? Kan gitu, Mbak. Sempat ditanyakan ke Polda Sumatera Utara, Bang, soal bocornya CCTV ini ke media? Kalau bocornya itu tidak bocor, karena setahu saya itu ada yang rilis memang dari Polda kan, memang dirilis seperti itu, Mbak. Oke, sempat ditanyakan kenapa yang dirilis hanya sebagian saja gitu, tidak secara utuh CCTV yang menggambarkan peristiwa tanggal 27 Juni itu, Bang? Ya, kawan-kawan media sudah bertanya, namun sampai sekarang belum ada jawaban. Bahkan terkait dengan motif, terkait dengan hasil otopsi, terkait dengan hasil lapor yang secara utuh. Kita sendiri itu belum mendapatkan pemberitahuan ataupun melalui SP2HP terkait apa hasil otopsinya, apa hasil laboratorium forensiknya, yang secara Undang-Undang Kesehatan Permenkes 2 tahun 2024 atau 24 tahun 2002 itu menjelaskan kalau rekam medis terkait dengan korban itu merupakan hak dari pasien dan keluarganya. Itu akan kita mintakan nanti di Senin minggu depan, Mbak. Oke, Bang Irfan, 2 pertanyaan terakhir. Kalau tidak salah kemarin sempat Mbak Eva mengikuti rekonstruksi ya. Itu yang melakukan siapa rekonstruksinya, Bang? Baik, kami harus meluruskan belum ada rekonstruksi kemarin. Rekonstruksi hari ini, Mbak, sedang berjalan di Kabanjahe. Tepatnya tadi pasca Jumatan. Ini tim LBH Medan sudah ada di sana, tim hukumnya, KKJ, Kontras, LBH Pers, Haji Sumut, dan semua kawan-kawan yang berjuang untuk atas nama jurnalis dan keadilan itu sedang melakukan pemantauan dan peliputan rekonstruksi di Kabanjahe saat ini. Dilakukan oleh Polres Tanah Karo ya? Polres Tanah Karo bersama dengan Polda Sumut. Oh, oke. Tapi artinya bukan berarti kasusnya dilimpahkan lagi ke Tanah Karo ya, tapi tetap di Polda Sumut ya? Baik, kasus ini ada 3 laporan, Mbak. 1 laporan model A, yaitu yang dilaporkan oleh Polres, yang sedang diproses. Yang kedua, laporan Bu Eva terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana di Polda Sumut. Yang ketiga, laporan dari adik almarhum dalam hal pengguguran namanya, pengguruan, bahasanya saya kurang jelas tentang perkumpulan marga Pasar Ibu seluruh dunia bahasa mereka itu juga melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana di Polda Sumut. Tapi hari ini laporan Mbak Eva dilimpahkan ke Polres Tanah Karo dan itu sudah kita kritik dan kita minta laporan itu tetap ada di Polda Sumut dan diperiksa. Dan akhirnya salah satu saksi itu tetap diperiksa di Polda Sumut. Perlu kami sampaikan, Mbak, catatannya adalah dalam proses di Polres Tanah Karo itu masih menempatkan pasal 187
Padahal sudah kita sampaikan secara terang-benderang ini dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Sebagaimana diatur dalam pasal 340. Ini yang menjadi perdebatan dan ini menjadi penekanan kita untuk pasal tersebut. Dan itu sudah kita sampaikan ke Polres Sumut dan Polres Sumut akan memanggil para penyidik dalam hal ini bagaimana tentang pasal tersebut. Kira-kira itu, Mbak. 7 itu mengenai apa, Bang Irfan? Pasal 187 itu barang siapa dengan sengaja melakukan pembakaran atau membuat kebanjiran dan mengakibatkan matinya orang. Seharusnya ini 340 barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan terlebih dahulu direncanakan. Oke, faktanya kita bisa lihat hari ini. Ya, ya. Kemudian itu adalah pembunuhan berencana ya, karena sebelumnya sempat diklaim oleh polisi adalah kebakaran murni. Terakhir, Bang Irfan, sebelum melanjutkan pemeriksaan di Pomdam, bukti apa yang dibawa hari ini di Pomdam Pomdam Kodam 1 Bukit Barisan? Apakah ada yang berbeda dengan yang dibawa ke Pom TNI AD? Ya, sama dengan Puspom Angkatan Darat. Bukti pemberitaan, 3 pemberitaan secara beruntun, percakapan rekan korban dengan yang diduga keterlibatan anggota TNI tersebut, percakapan Pimret dengan anggota TNI tersebut, terus percakapan korban melalui handphone rekannya untuk minta perlindungan kepada Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, yaitu AKP Rasmaju Tarigan. Dan bukti-bukti terkait dengan foto rumah korban yang sudah hangus terbakar dan foto jenazah 4 korban tersebut yang berderet di satu tempat dengan 2 diantaranya ususnya terburai, yaitu usus dari anaknya Bu Eva dan usus dari ayahnya, dan foto-foto lainnya yang berkaitan. Terus hari ini yang berbeda adalah menghadirkan 2 orang saksi. Mungkin ini yang bisa kami jelaskan, Mbak. Oke, baik kalau begitu Bang Irfan. Bang Irfan, terima kasih banyak ya Bang sudah meluangkan waktu di sela-sela pemeriksaan di Denpom Kodam 1 Bukit Barisan. Semoga lancar pemeriksaannya Bang dan menemukan titik terang hingga bisa menyeret pelaku utama ya ke proses persidangan nanti. Baik, terima kasih Bang Irfan sekali lagi. Mbak mau menyampaikan, kami mohon dukungan kawan-kawan jurnalis, ini atas nama jurnalis, bukan ujuk-ujuk nama Pak Pasar Ibu, maka kita harus menekankan stop kekerasan terhadap jurnalis. Jika jurnalis melakukan kesalahan, maka ada wadahnya, lalu Dewan Pers, atau melaporkannya kepada dugaan tindak pidana hal tersebut. Dan kami mohon dukungan oleh lapisan masyarakat terkait dengan kasus ini. Karena kasus ini betul-betul kasus yang sangat kejam dan menghabisi orang yang tidak bersalah. Bahkan ada 2 orang anak kecil di dalam kasus tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan, Mbak. Baik, pasti Bang Irfan, kita akan kawal terus proses pengusutan kasusnya hingga dijatuhi hukuman inkrah ya nanti. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Irfan. Sama-sama, sampai jumpa di pembicaraan selanjutnya. Saya akan kembali ke Mbak Eva kalau begitu. Selamat sore Bang Irfan. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Eva, saya sudah mendengar tadi pembicaraan atau penyampaian keterangan ya dari kuasa hukum keluarga Bang Irfan Saputra. Saya ingin kembali ke Mbak Eva gini, kan setelah Bapak menulis mengenai lokasi perjudian, yang saya dengar adalah Bapak sempat dicari-cari orang gitu dan merasa keselamatannya itu terancam. Sempat cerita nggak ke Mbak Eva waktu itu? Setelah nulis berita mengenai lokasi perjudian yang diduga dilindungi oleh anggota TNI. Halo, Mbak Eva, suaranya masih di mute? Ya, silakan Mbak. Baik Kak. Iya, Bapak itu tipikal orangnya kalau tentang pekerjaannya dia tidak pernah mau terbuka Kak. Mau gimana dia di lapangan, apa yang terjadi, dia tidak pernah terbuka, palingan dia itu nggak pulang ke rumah, kayak gitulah Kak. Jadi tidak pernah cerita bahwa ada yang cari-cari Bapak setelah rame mengenai lokasi perjudian yang di-backingi oleh anggota TNI, tidak cerita sama sekali ya? Tidak Kak. Tapi adakah orang-orang asing yang juga mendatangi rumah Mbak Eva? Karena kan yang kita baca orang-orang itu sempat memantau lokasi Bapak tinggal kan sebelum akhirnya dibakar. Iya, penyampaian dari tetangga
ada tetangga melihat ada 5 orang di depan kedai mama, orang yang tidak dikenal gitu Kak, sebelum terjadinya kebakaran. Tapi orang tidak dikenal itu terlihat ada di rumah Mbak Eva juga? Lebih tepatnya di luar Kak, kayak berdiri gitu di depan kedai Oke. mama. Oh, di depan kedai mama. Tapi mengawasi rumah Mbak Eva juga nggak? Enggak ya? Saya tidak tahu jelasnya Kak, cuman ada orang berdiri di depan kedai mama, 5 orang, berkisaran jam 2:30 penyampaian dari tetangga tersebut. Dan orang itu bukan keluarga ya, tidak dikenal sama sekali ya, Mbak Eva ya? Iya, benar sekali Kak. Oke. Kalau informasi yang kami terima, teman-teman media terima, mendiang Bapak itu sebenarnya kenal dengan Koptu HB. Mbak Eva tahu itu? Tahu Kak, Mbak Eva pernah berbincang dengan Koptu HB? berbincang sebatas itu aja pernah. Ngobrolin apa waktu itu dengan kalau ketemu Koptu HB? Ngobrol kayak biasa aja, gimana hari ini, atau saya lupa-lupa ingat sih Kak. Tapi pernah berbicara sekilas sama dia. Oke. Dan sekarang ketika namanya disebut dan dikait-kaitkan dengan peristiwa pembakaran rumah Bapak, Mbak Eva rasanya gimana? Gimana Kak? Kan Mbak Eva kenal dengan Koptu HB, pernah ngobrol. Lalu orang ini yang Iya. Mbak Eva pernah ngobrol bareng, ternyata diduga menjadi dalang pembunuhan Bapak. Mbak Eva percaya nggak kalau orang yang Mbak Eva ajak ngobrol itu yang membunuh Bapak? Percaya Kak, karena yang setelah saya mendapat berita bahwasannya dia terlibat dan ada penyampaian dari teman Bapak, bukti-bukti juga dilayangkan, dan saya telusuri memang sangat meyakinkan untuk terjadi itu gitu Kak. Karena pada pemberitaan Bapak tanggal 21, 22, 23 yang berturut-turut itu Kak, Bapak langsung menyebutkan nama si HB tersebut, nama lengkap beserta dengan pangkatnya Kak. Nyebut di depan Mbak Eva juga? Kalau di depanku enggak ya Kak, di medianya kayak dia memberitakan itu menyebut nama si HB tersebut beserta pangkatnya Kak. Oke. Nah, kan waktu pasti Komnas HAM aku pernah nanyakan Mbak Eva ya, karena kan Mbak Eva wajahnya sekarang terekspos di mana-mana gitu, dan ini kan sebenarnya kasus yang sangat sensitif ya Mbak Eva ya, karena satu menyangkut perjudian, kemudian yang kedua diduga dilindungi oleh anggota TNI gitu. Ada yang coba untuk intimidasi atau cari tahu mengenai keberadaan Mbak Eva gitu? Kalau ke situnya saya tidak tahu ya Kak. Kami cuman kayak mengantisipasi kayak bertempat tinggal yang fasilitasnya dilengkapi CCTV, makanya kami kayak nggak terlalu panik ke situnya Kak. Tapi Mbak Eva nggak ada merasa rasa takut tetap tampil di depan publik mencari kebenaran dan keadilan untuk Bapak sambil menyebut bahwa ini diduga anggota TNI yang melakukan pembunuhan terhadap ayah saya gitu. Ya, untuk apa lagi takut ya Kak ya? Orang saya tinggal sendiri lagi. Jadi kalau prinsip saya sekarang, hidup sekali, mati sekali. Jadi mati gara-gara mencari keadilan orang tua saya juga sudah siap Kak. Oke. Jadi Mbak Eva akan terus berupaya agar dalang utama pembunuhan Bapak ini diproses ke hukum ya. Jadi tidak akan berhenti hanya sampai ke pelaku di lapangannya saja gitu ya. Iya, benar sekali Kak. Karena perlu saya ralat yang disampaikan oleh kuasa hukum saya tadi. Pada saat kemarin itu Bapak memakai HP teman Bapak, yaitu Mama Bastaman Purba. Bapak memakai HP-nya untuk meminta perlindungan kepada Polres Tanah Karo, yaitu Bapak AKP Rasmaju.
dan menyebutkan di situ em, tolong dan eh, tolong dan eh, agar diberi perlindungan kepada Bapak agar nyaman beraktivitas, dan di bawahnya lagi tertulis em, eh, sudah merasa hebat si Herman Bukit, sudah merasa jenderal katanya. Kenapa Bapak menyebutkan nama si oknum tersebut yang dilampirkan pada pernyataannya meminta perlindungan kepada Bapak AKP Rasmaju? Karena menurut saya itu sudah cukup meyakinkan bahwa memang si HB ini terlibat, gitu Kak. Istilahnya dia sudah diancam oleh si HB dan dia ketakutan, tidak berani pulang, HP dimatikan dan sampai meminta perlindungan ke Polres Tanah gitu Kak. Dia menyebut namanya itu, menurut saya pribadi, dia kayak memang was-was, takut dengan apa yang sudah mereka bicarakan. Kan saya itu tidak tahu ya kan Kak, apa yang mereka bicarakan pada saat itu sebelum kematian. Ah, Bapak minta perlindungan sampai sebegitunya, ngechat dan tidak berani membuka HP. Itu sih menurut saya yang janggal. Kenapa saya yakin bahwa si oknum tersebut ikut terlibat gitu Kak. Oke, oke. Nah, ini sekarang Mbak Eva tinggal di mana dan ada perlindungan khusus yang diberikan kepada Mbak Eva? Ya, kami tinggal diberi keamanan oleh LPSK, dilindungi, dimotorin juga. Sudah mendapat perlindungan dari LPSK? Ya, ya kurang lebihnya seperti itu Kak. Dan KKJ juga, tim KKJ dan LBH Medan juga mengawasi dari kejauhan, tidak jauh dari tempat kami tinggal sekarang, memotoring juga gimana kami kesehariannya, siapa aja yang kayak istilahnya mencurigakan, itu setiap harinya ada Kak. Oke, jadi Mbak Eva saat ini dalam kondisi yang bisa dikatakan aman ya. Kalau ada orang yang mencoba untuk menyakiti Mbak Eva karena Mbak Eva terus muncul di media gitu, berbicara mengenai kasus ini, itu ada yang istilahnya menjaga begitu ya Mbak Eva ya? Iya benar sekali Kak Santi. Oke, baik. Jadi ini ke depan perkembangan selanjutnya apa Mbak Eva? Karena kan kemarin Mbak Eva sudah dimintai keterangan di Denpom, lalu hari ini ada rekonstruksi, Mbak Eva sempat hadiri tadi? Gimana Kak? Enggak dengar Kak. Rekonstruksi di rumah Bapak, Mbak Eva sempat hadiri? Rekonstruksi yang hari ini Kak? Iya. Tidak Kak. Itu sudah ada yang ya. Oke. Tapi kelihatannya kalau Mbak Eva sendiri optimis nggak kasusnya bisa membawa titik terang dan pelaku utamanya itu akan kena hukum, Mbak? Ya, kepercayaan itu harus ada ya Kak ya. Dan saya yakin keadilan keluarga saya akan dibantu oleh Pomdam, Puspomat, Komnas HAM akan bekerja sama untuk menguak ini dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena keyakinan saya ini saya serahkan kepada mereka, mudah-mudahan mereka menjalankan tugasnya dengan profesional. Oke. Mbak Eva relasinya dekat dengan Bapak? Gimana Kak? Dekat nggak dengan Bapak? Sehari-hari sering ngobrol nggak sama Bapak gitu? Iya Kak, dekat. Kalau menurut Mbak Eva, Bapak sosok yang seperti apa? Ayah yang seperti apa? Dari sudut pandang saya, Bapak itu orangnya humoris, perhatian kepada anak perempuannya, kayak enak diajak bicara, ngasih solusi. Terakhir ngobrol sama Bapak sebelum kejadian itu tanggal kapan, Mbak? Tanggal 26 itu?
Enggak, Kak. Berbicaranya secara langsung seminggu sebelum dia pergi. Tapi kalau komunikasi itu ada. Komunikasi 3 hari sebelum dia tiada itu juga ada. Ah, itu hanya kayak sebatas nanya gimana kabarnya gitu aja. Kayak aku bilang bapak pulang lah Pak. Mama itu pencarian loh. Kamu nggak ngangkat telepon. Aku bilang kayak gitu. Iya bapak pulang masih ada kerjaan yang belum selesai hanya gitu. Dia nggak mau menceritakan dia gimana di lapangan. Nggak ada Kak. Nanyain anak Mbak Eva, cucu. Iya Kak. Oke, oke. Mbak Eva, ini pertanyaan saya yang terakhir, Mbak Eva. Jadi harapan Mbak Eva setelah kasusnya sudah berlangsung 3 minggu, tapi motif belum ada, belum diungkap gitu ke publik, Mbak Eva ingin menyampaikan apa harapannya? Harapan saya agar pihak kepolisian, Polres Tanah Karo, Kapolda itu merilis hasil otopsinya keseluruhan dan CCTV keseluruhannya agar kami juga kayak tidak bertanya-tanya apa yang setelah Bapak pulang itu apa yang terjadi gitu Kak. Dan harapan saya mereka bekerja secara profesional, membuka kasus ini secara terang benderang sampai ke akar-akarnya dan untuk Pomdam Puspomat agar pihak TNI memeriksa si oknum HB tersebut dimintai keterangan bagaimana dia ikut terlibat apa tidak itu biarlah pihak mereka yang menjelaskan kepada kami gitu Kak. Oke, baik. Saya juga turut mendoakan yang sama ya, Mbak Eva. Semoga kasusnya bisa segera terungkap dan pelaku utama dan juga pelaku di lapangan bisa diseret hingga ke proses pengadilan dan mendapatkan hukuman yang setimpal ya, Mbak Eva ya. Iya, benar sekali Yang Kak. sabar ya, Mbak Eva, yang kuat ya, Mbak Eva. Iya, terima kasih Kak. Baik, kami yang mengucapkan terima kasih karena Mbak Eva sudah bersedia meluangkan waktu ngobrol bersama pembaca IDN Times. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Eva. Kita ngobrol lagi di lain waktu ya Mbak Eva. Siap, terima kasih Kak. Baik, selamat sore Mbak Eva. Ya, selamat sore, shalom. Baik, sehat-sehat selalu Mbak Eva. Baik, ya itu tadi Sobat Milenial dan Gen Z obrolan saya bersama satu-satunya anggota keluarga dari mendiang Bang Riko Sempurna Pasaribu yang masih hidup setelah peristiwa pembunuhan keji dan berencana yang terjadi pada 27 Juni lalu. Dan saya tadi juga sempat ngobrol dengan kuasa hukum keluarga yang kebetulan saat ini sedang mendampingi saksi-saksi kunci yang dimintai keterangannya di Denpom Kodam 1 Bukit Barisan, Sumatera Utara. Jadi ikuti terus kasus ini melalui IDN Times karena kami terus mengawal pemberitaan kasusnya hingga nanti ke proses meja hijau. Itu saja dari saya, semoga kalian tetap stay tune di program Ngobrol Seru dan program Signature IDN Times lainnya termasuk Gen Z Memilih. Jadi saya Santi Dewi, jurnalis IDN Times pamit dan ada teman-teman di belakang tuh, kru produksi. Kami akan jumpain kalian lagi di episode Ngobrol Seru selanjutnya. Bye-bye.